Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Asneti, kelas 5C Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita. Pada kali ini, saya membuat 4 video sekaligus loh. Nah, video sekarang yang mana ya? Penasaran kan? Yuk ikutin videonya sampai akhir. Bye-bye! Materi sekarang yaitu strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk jasa guru. Latar belakang. Pengembangan produk baru yang berhasil berpusat pada pelanggan, berdasarkan tim dan usaha yang sistematis. Dalam siklus hidup ada 5 tahapan, diantaranya pengembangan produk, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu bagaimana strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk jasa guru. Tinjauan teoritis. Yang pertama, strategi pengembangan produk baru. Produk baru yang dianggap sebagai produk orisinil adalah pengembangan produk, modifikasi produk, dan merek baru yang dikembangkan perusahaan melalui usaha riset dan pengembangan mereka sendiri. Yang kedua, proses pengembangan produk baru. Berikut adalah tahap utama dalam pengembangan produk baru. Yang pertama, penciptaan ide. Adalah pencarian sistematis ide produk baru. Biasanya, perusahaan harus menciptakan banyak ide untuk kemudian disaring. Sumber ide produk baru bisa berasal dari sumber internal maupun eksternal, seperti pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan lain-lain. Yang kedua, penyaringan ide. Perusahaan sering meminta eksekutifnya untuk menuliskan ide produk baru pada format standar yang dapat ditinjau oleh komit produk baru yang menjelaskan produk, pasar sasaran, dan persaingan. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep produk. Sebelum membahas tentang pengembangan dan pengujian konsep produk, perlulah terlebih dahulu untuk membedakan antara ide produk, konsep produk, dan citra produk. Ide produk adalah ide untuk produk baru yang mungkin bisa ditawarkan perusahaan kepada pasar. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah usaha-usaha pemasaran yang logis untuk pencapaian suatu tujuan pada lingkungan pemasaran tertentu. Tujuannya, pemasaran yang umum adalah untuk profitabilitas, pertumbuhan penjualan, pengembangan market share, pemimpin pasar, produktivitas, dan mempertahankan pasar, dan sebagainya. Lalu yang kelima, analisis bisnis. Perusahaan perlu melakukan analisis bisnis sebelum melakukan kegiatan pemasaran. Yang keenam, pengembangan produk dan pemasaran uji. Pengembangan produk mencakup kegiatan teknis tentang penelitian, pembuatan, dan pendesainan produk. Yang ketujuh, pengujian pasar. Setelah manajemen menyelesaikan performasi barang, maka langkah berikutnya adalah mempersiapkan nama atau mereknya, pembungkus, dan program awal pemasaran untuk diujikan terhadap konsumen. Lalu terakhir, komersialisasi. Tujuan utamanya yaitu kesediaan dealer menerima barang untuk kemudian membujuk konsumen mau membelinya untuk yang pertama kalinya. Lalu yang C, mengatur pengembangan produk baru. Yang pertama, pengembangan produk baru yang berpusat pada pelanggan. Berfokus pada menemukan cara baru untuk memecahkan masalah pelanggan dan memberikan kepuasan yang lebih baik. Caranya adalah dengan melakukan diferensiasi dan menawarkan proposisi nilai pelanggan yang lebih baik. Lalu yang B, pengembangan produk baru berdasarkan tim. Banyak departemen bekerja sama membentuk tim untuk proses pengembangan produk baru untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas. Yang D, strategi siklus hidup produk. Ada 5 tahapan siklus hidup produk, yaitu yang pertama, pengenalan. Pada tahap ini pertumbuhan penjualan lambat. Keuntungan belum bisa didapat sebagai akibat dari pengeluaran yang besar untuk memperkenalkan produk. Yang kedua, pertumbuhan. Pada tahap ini sudah terjadi penerimaan yang cepat dan peningkatan keuntungan. Yang ketiga, kedewasaan. Pada tahap ini pertumbuhan penjualan melambat karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial dan tingkat keuntungan tidak berada di puncak atau menurun karena meningkatnya pengeluaran pemasaran untuk mempertahankan produk dalam persaingan. Lalu yang keempat, penurunan. Pada tahap ini penjualan dan keuntungan mulai menurun. Lalu pembahasan. Yang pertama, strategi pengembangan produk baru jasa guru. Mampu menguasai 4 kompetensi, yaitu profesional, kepribadian, sosial, dan pedagogik. Calon guru juga bisa meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti seminar.
Hal lain yang perlu yang saya pahami bahwa standar kemampuan dalam pelayanan jasa mengajar yang kami tawarkan bukanlah sesuatu yang mudah didapat, sehingga menimbulkan rasa ingin sekolah akan produk kami. Dalam siklus hidup produk pemasaran jasa guru, jika kami menjadi guru, nantinya kami harus paham bagaimana menciptakan struktur life cycle di antaranya, yaitu tahap perkenalan. Jika saya menjadi guru, tahap pengenalan merupakan bagaimana saya mampu menawarkan jasa saya kepada sekolah-sekolah, termasuk target pasar saya nantinya. Hal ini tentunya dapat kita mulai dengan membuka kelas les untuk anak-anak SMA yang kurang memahami materi ekonomi. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Setelah melakukan pengenalan produk jasa saya dengan adanya les, maka secara otomatis orang akan mengenal produk saya. Nah, kemudian dalam tahap ini saya akan mengupgrade diri saya bagaimana pihak sekolah tertarik dengan produk jasa mengajar saya. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Dalam tahap ini, jika saya menjadi guru, adalah menciptakan inovasi baru dalam mengajar sebagai bentuk pengalihan minat sekolah terhadap produk jasa bawah generasi fresh graduate bisa meningkatkan perkembangan sekolah. Yang keempat, tahap penurunan, yaitu pola pikir sekolah bahwa mereka akan mampu membantu dalam perkembangan sekolah tentunya akan menjadi suatu problem juga nantinya bagi saya yang sudah lama mengajar. Tentu hal ini harus membuat kita bersiap akan decline. Namun hal ini tidak akan terjadi jika saya mampu mempertahankan diri dan terus menjadi yang terupgrade. Lalu terakhir, kesimpulan. Pengembangan produk baru yang berhasil berpusat pada pelanggan berdasarkan tim dan usaha yang sistematis. Dalam siklus hidup ada 5 tahapan, diantaranya pengembangan produk, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, itu adalah materi yang sudah saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan buang buruknya. Terima kasih yang sudah melihat video saya sampai akhir. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Jangan lupa like, comment, and share, dan lihat video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.